Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Melihat ketiga tetua sangat terkejut, Long Hao Shen tersenyum dan kekuatan spiritualnya yang lembut keluar dari tubuhnya, pergi ke arah tiga tetua dan menyelimuti mereka. Elemen cahaya murni membuat ketiga tetua bergidik, dan saat berikutnya, kenyamanan yang tak terlukiskan menyebar ke setiap sudut tubuh mereka. Bahkan anggota tubuh mereka, kekuatan spiritual masing-masing melonjak seperti mendidih, dan setelah hanya beberapa napas, kekuatan spiritual mereka meningkat menjadi besarnya yang tidak dapat ditingkatkan bahkan setelah berbulan-bulan berlatih. Pada titik ini, ketiga tetua tidak ragu. Meskipun hati mereka masih penuh kejutan, mereka dengan cepat menyingkir dan dengan hormat memberi hormat kepada Long Hao Shen. Long Hao Shen datang ke simbol besar di tengah dengan perintah gunung suci di tangannya. Mata perlahan tertutup, dia diam-diam merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika dia menutup matanya, kekuatan mentalnya segera menyebar. Apakah itu yang Hao Han, Cai Er, atau tiga tetua? Mereka semua merasa bahwa kesadaran mereka kabur sejenak. Kali ini, bahkan wajah yang Hao Han tidak bisa membantu tetapi memberikan ekspresi terkejut. Sungguh kekuatan mental yang kuat. Dalam susunan Gunung Suci Ksatria ini, bahkan jika Kaisar Dewa Iblis datang ke sini, tidak mungkin kekuatan mentalnya mendeteksi bagian dalam Gunung Suci dengan jelas. Susunan Gunung Suci mengandung elemen cahaya yang sangat kuat, dan pada saat yang sama, ada ribuan metode yang luar biasa. Banyak misteri milik elf kuno. Bahkan kuil Ksatria, sebagai pengontrol langsung Gunung Suci Ksatria, tidak dapat sepenuhnya memahami misteri susunan besar ini. Namun, kekuatan mental Long Hao Shen tidak terhalang sama sekali di sini, dan dalam sekejap, itu menutupi seluruh Gunung Suci Ksatria. Sebagai pemilik konstitusi Dewa Cahaya dan pengguna domain Dewa Cahaya, bagaimana mungkin susunan Dharma dengan atribut cahaya tahan terhadapnya? Itu seperti seorang gadis dengan hati yang benar-benar terbuka dan membiarkannya menjelajah sepenuhnya. Segera, Long Hao Shen merasakan semua yang ingin dia ketahui. Setelah mengamati hal-hal di sekitar, ada banyak binatang cahaya yang tinggal di Gunung Suci Ksatria, yang juga merupakan sumber bagi para ksatria muda kuil ksatria untuk mendapatkan tunggangan mereka. Namun, misteri sebenarnya dari Gunung Suci Ksatria ini terletak di pedalaman gunung. Posisi mereka saat ini adalah posisi inti dari 9 susunan formasi. Jika seseorang ingin mengontrol peluncuran Gunung Suci Ksatria, seseorang perlu melakukannya di sini. Dan perintah Gunung Suci di tangannya adalah untuk membuka kekuatan penuh dari susunan hukum, dengan kata lain, itu adalah kunci larangan. Memegang perintah Gunung Suci di atas kepalanya, Long Hao Shen perlahan menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Begitu kekuatan spiritual murni memasuki tatanan Gunung Suci, cahaya keemasan mekar seketika. Perintah Gunung Suci tampaknya membuat sedikit dengungan, dan kemudian kesembilan susunan di Gunung Suci Ksatria merespons. Yang Hao Han memberi tahu Long Hao Shen sebelum dia datang ke sini bahwa ketika dia membuka perintah Gunung Suci, dia akan langsung tahu bagaimana memasuki gua tersegel. Long Hao Shen punya perasaan. Beberapa jenis aura yang ditransmisikan kepadanya oleh perintah Gunung Suci berbeda, dengan pembukaan pertahanan, pembukaan pembunuhan, dan yang terakhir, jalan menuju tanah tempat tertutup. Ketika perintah Gunung Suci dipicu, pilar cahaya emas yang kuat tiba-tiba meledak dari kaki Long Hao Shen dan langsung terhubung ke puncak gua, sementara tubuh Long Hao Shen sepenuhnya ditutupi oleh pilar cahaya emas. Untuk membangkitkan Gunung Suci Ksatria, tidak hanya perlu memiliki perintah Gunung Suci, tetapi juga memiliki kemampuan atribut cahaya yang cukup kuat. Atribut lain tidak akan berhasil. Jika atribut gelap telah mencuri perintah Gunung Suci dan datang ke sini, maka hanya ada dua ujung.
Salah satunya adalah dia cukup kuat untuk melarikan diri, dan akhir lainnya yang lebih mungkin digantung di sini oleh elemen cahaya. Pilar cahaya emas berlangsung selama sekitar 30 detik sebelum perlahan menghilang. Ketika pilar emas jatuh, tubuh Long Hao Shen juga menghilang. Ditutupi oleh elemen cahaya yang kaya, jarak antara ruang itu sangat dekat. Long Hao Shen, melalui eksplorasi sebelumnya, sebenarnya mengetahui lokasi spesifik gua tertutup dengan jelas, tetapi posisi ini benar-benar ditekan oleh susunan Gunung Suci Ksatria, dan tidak ada perintah Gunung Suci pada waktu itu. Bahkan dengan kultivasinya, dia juga tidak yakin apakah dia bisa menerobos dan masuk. Tempat ini berada tepat di bawah Gunung Suci Ksatria. Warna emas di sekitarnya berangsur-angsur memudar, dan hal pertama yang Long Hao Shen rasakan adalah kesuraman dan kedinginan. Dengan tingkat kultivasinya, dia masih merasa kedinginan, yang membuktikan betapa kuatnya itu, dan itu jelas bukan hanya perubahan suhu. Segala sesuatu di sekitarnya lebih jelas, dan apa yang muncul di depan Long Hao Shen adalah koridor yang diaspal dengan batu bata hijau. Kegelapan menutupi semua sekitarnya. Long Hao Shen memancarkan sentuhan cahaya keemasan sendiri yang bisa menerangi beberapa meter di sekitarnya. Udara di koridor sangat tidak murni. Dan udara suram dan dingin itu datang dari depan. Begitu Long Hao Shen mengangkat tangannya, nyala api putih lembut menyala. Ujung jarinya menjentikkan ringan, dan nyala api putih kecil melayang ke depan. Terlepas dari kenyataan bahwa percikan itu tidak besar, di mana ia lewat, semua kotoran di udara langsung terbakar bersih. Adapun apakah udaranya cukup untuk dihirup, itu tidak masalah baginya. Pada saat yang sama, dalam cahaya api putih, dia juga melihat hal-hal di depan dengan jelas. Long Hao Shen berjalan maju dengan cahaya dari nyala api, dan perintah Gunung Suci di tangannya juga memancarkan cahaya keemasan redup, yang bisa menerangi jalan. Koridor ini lebih panjang dari yang dibayangkan Long Hao Shen. Semakin dia berjalan ke depan, semakin dia bisa merasakan aura dingin, sedemikian rupa sehingga kekuatan di tubuhnya dirangsang untuk melindungi dirinya sendiri. Aura hangat menyebar di dadanya, dan kehangatan tebal menyebar ke seluruh tubuhnya dengan aura kehidupan, dan setelah berjalan-jalan, Long Hao Shen tidak lagi merasa kedinginan. Ada senyum di wajahnya, yang merupakan kekuatan Ye Xiaolei. Sejak Ye Xiaolei bergabung dengannya dan menjadi tungku kebijaksanaannya, dia tertidur lelap. Dan Long Hao Shen juga jelas merasakan perubahan tubuhnya dalam proses penggabungan dengan Ye Xiaolei. Ketika dia merasakan jantung baru tumbuh di bawah energi jantung keabadian, dia tiba-tiba menyadari bahwa jantung keabadian yang asli tidak benar-benar menghidupkannya kembali. Mungkin, jantung keabadian selalu dapat mendukungnya untuk hidup, tetapi dia tidak dapat dianggap sebagai orang yang nyata tanpa jantung melainkan mayat hidup. Dalam arti tertentu, tidak ada yang salah dengan dia disebut sebagai mayat hidup. Dia hanyalah mayat hidup khusus dengan domain Dewa Cahaya. Namun, ketika hati tumbuh, Long Hao Shen jelas merasakan perpaduan sempurna dari kekuatan Ye Xiaolei dan jantung keabadian, membuatnya tidak hanya memiliki jantung yang baru, tetapi jantung ini juga lebih kuat dari yang sebelumnya. Apa yang membuatnya bertanya-tanya bahwa jantungnya telah berevolusi, tetapi peningkatan kekuatan spiritual yang dibawa kepadanya oleh jantung keabadian telah menghilang. Kekuatan energi spiritualnya sekarang sekitar 560.000. Ini tidak termasuk 90.000 kekuatan spiritual yang awalnya ditambahkan oleh jantung keabadian. Rasa dingin tidak bisa mempengaruhinya sehingga Long Hao Shen mulai mondar-mandir. Memang, dia tidak menganggap pahlawan abadi ini sebagai ancaman, bukan hanya karena dia mempercayai leluhurnya, tetapi juga karena kepercayaan dirinya pada dirinya sendiri. Berdasarkan kultivasinya sendiri, ditambah dengan kekuatan tahta keabadian dan penciptaan dan Hao Yue, bahkan jika menghadapi Kaisar Dewa Iblis, dia masih akan memiliki kepercayaan diri.
Itu hampir 300 meter menuruni bukit sebelum koridor berakhir. Sebuah gerbang melengkung muncul di depan Longhao Shen. Pintunya adalah pintu yang terbuka ganda, dengan banyak karakter diukir di atasnya. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, seseorang bisa melukis adegan perang antara umat manusia dan klan iblis. Dan ada dua kata yang tertulis di gerbang, pahlawan abadi. Untuk melindungi aliansi, para pahlawan abadi ini telah tidur di sini selama 6.000 tahun. Bahkan jika mereka selalu tertidur lelap, mereka terkadang terbangun. Mereka menderita kegelapan dan kesepian di sini. Dibandingkan dengan mereka, apa yang kami derita sebelumnya bukanlah apa-apa. Memikirkan hal ini, Longhao Shen tidak bisa membantu tetapi membungkuk dalam-dalam kepada 4 karakter besar pahlawan abadi di gerbang batu. Pada saat yang sama, dia diam-diam memutuskan bahwa tidak peduli betapa sulitnya itu, dia harus memperbaiki nama-nama 63 pahlawan abadi ini. Ketika dia berdiri tegak lagi, dia perlahan-lahan menanamkan perintah gunung suci di tangannya ke dalam satu-satunya depresi di gerbang batu. Suara renyah dan merdu terdengar, seperti suara ketukan pada botol yang terbuat dari kristal ajaib, suara manis bergema di seluruh koridor, dan perasaan aneh membuat pikiran Longhao Shen jernih. Kemudian, kedua pintu batu itu mulai mengeluarkan kilau samar, tetapi tatanan gunung suci masih keemasan. Pintu batu meluncur dengan tenang ke kedua sisi. Ketebalan gerbang batu lebih dari 1 meter. Mereka telah ada di sini selama ribuan tahun, tetapi mereka masih membuka dengan sangat lancar. Tidak ada keraguan bahwa kedua pintu batu ini tidak hanya dibuat dengan indah, tetapi juga bertuliskan susunan ajaib di dalamnya. Aura dingin, setidaknya 10 kali lebih dingin dari sebelumnya, mengalir ke Longhao Shen dan itu langsung berdampak pada tubuhnya. Anehnya, udara di dalamnya tidak murni, hanya sangat dingin. Aura dingin bahkan membuat napas Longhao Shen berubah menjadi es. Di depan adalah gua yang gelap, tidak peduli seberapa tinggi Longhao Shen, tidak mungkin untuk melihat apapun di tempat yang benar-benar gelap itu tanpa pencahayaan apapun. Namun, kali ini dia tidak menyalakan nyala cahaya. Sebaliknya, dia membungkuk hormat lagi dan berkata, "Kuil Ksatria, Ksatria kemuliaan dan kepemimpinan ilahi, Longhao Shen, di sini untuk menghormati leluhur." Dia tidak melangkah ke dalam gua yang gelap. Namun, suaranya penuh dengan rasa hormat yang tulus. Suara Longhao Shen bergema di dalam gua dan koridor, mungkin karena terlalu kedap udara sehingga gema berlanjut untuk waktu yang lama. Longhao Shen baru saja membungkuk dan tidak berniat mengubah postur tubuhnya sama sekali. Dia mempertahankan postur hormat dengan mantap dan tenang. Nenek moyang ini, yang membayar harga hidup mereka untuk aliansi dan kemudian menanggung 6.000 tahun kesendirian, pasti layak untuk dihormati. Meskipun saya ingin tahu mengapa seorang pemuda datang ke sini, sikap hormat Anda 2 kali membuat saya menyukai Anda. Sebuah suara aneh datang dari gua. Kedengarannya kaku, dan ketika berbicara, ada sedikit jeda setiap 2 atau 3 kata, yang terdengar sangat aneh. Longhao Shen perlahan menegakkan tubuh, memukul dada kirinya dengan tangan kanannya, dan memberi hormat ksatria lagi. Nenek moyang membayar banyak untuk aliansi dan umat manusia, dan rasa hormat dari generasi muda sudah jatuh tempo. Suara kaku itu terdengar lagi. Kamu baru saja mengatakan, kamu adalah ksatria kemuliaan dan kepemimpinan ksatria ilahi. Di mana boneka kecil bernama Yang Haohan itu? Dia tampaknya berusia sekitar 100 tahun. Apakah dia sudah mati di tangan iblis? Jika saya ingat dengan benar, dia seharusnya menjadi ksatria ilahi pertahanan dan koordinasi ilahi. Longhao Shen berkata, Tuan yang belum mati, tetapi dia telah memberi saya kualifikasi untuk berkomunikasi dengan para pendahulunya. Suara itu agak dalam. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada aliansi. Untuk pertama kalinya, kuil ksatria memiliki gelar yang disebut ksatria kemuliaan dan kepemimpinan segel ilahi,
yang belum pernah terdengar sebelumnya. Ada kasus khusus lain di mana orang menyampaikan berita tentang keberadaan kita sebelum mereka mati. Ayo, apa yang kamu inginkan dengan datang ke sini kali ini? Ya, tunggu 1 menit. Sebelum Anda melakukan itu, Anda harus membuktikan kepada saya bahwa Anda benar-benar ksatria segel ilahi. Dilihat dari aura kehidupanmu yang riang, itu seharusnya berada di puncak kehidupan. Apakah itu berarti ada seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya di kuil ksatria? Long Hao Shen dengan hormat berkata, nama generasi muda ini adalah Long Hao Shen, dan saya akan berusia 26 tahun dalam 3 bulan. Apa yang telah saya warisi adalah kekuatan tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Apa? Suara kaku itu tiba-tiba menjadi bernada tinggi. Kemudian, Long Hao Shen merasakan tekanan luar biasa datang. Tekanannya bukan untuk mendorongnya keluar, tetapi untuk menarik masuk, namun, Long Hao Shen berdiri di sana tak bergerak dan bahkan tidak melepaskan kekuatan spiritualnya dari tubuh. Beberapa suara aneh terdengar, dan nyala api hijau samar menyala tidak jauh di depan Long Hao Shen. Nyala api tidak menyala. Namun, di tempat yang sangat gelap ini, ketika tiba-tiba ada cahaya, Long Hao Shen sedikit terkejut. Api hijau muncul di tangan seorang pria yang tingginya 2 meter dan kurus, matanya berputar kaku, dan ada cahaya abu-abu samar. Ini bukan manusia, tepatnya, itu harus menjadi zombie, tetapi tubuhnya terpelihara dengan baik dan tidak ada tempat yang menjadi busuk. Dia perlahan-lahan datang ke Long Hao Shen, dan suara goresan persis seperti yang dia buat ketika dia berjalan. Gerakannya sangat kaku sehingga dia tidak bisa lagi menekuk lututnya dan dia berjalan sangat lambat. Namun, dalam persepsi Long Hao Shen, zombie itu penuh bahaya. Dan penilaian perseptualnya didasarkan pada praktiknya sendiri. Dari segi usia, akibat menjadi zombie, dia masih terlihat seperti orang seperti saat meninggal, sekitar 50 atau 60 tahun. Dia tidak terlihat terlalu tua. Orang biasa akan berteriak ngeri ketika mereka melihat zombie tak bernyawa di gua yang gelap ini. Namun, ketika Long Hao Shen melihatnya, wajahnya menjadi semakin hormat. Bagaimana kabar leluhur? Long Hao Shen memberi hormat dengan hormat. Zombie itu berkata, biarkan aku melihat tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dengan nada penuh kegembiraan. Long Hao Shen ragu-ragu sejenak dan berkata, sepertinya tidak pantas di sini. Saya khawatir itu akan mempengaruhi tidur leluhur lainnya. Bahkan mungkin menyakiti mereka. Elemen cahaya dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan memang sangat kuat. Jika kekuatan senjata ilahi ditampilkan di sini, para pahlawan abadi kemungkinan besar akan terluka secara langsung, meskipun mereka kuat. Namun, zombie itu tersenyum. Gah, anak muda, apakah menurutmu kekuatan cahaya akan menyakiti kita? Meskipun saya benci seperti saya sekarang, saya harus mengatakan bahwa Necromancer yang membuat gulungan reinkarnasi itu adalah jenius pertama yang saya kenal. Gulungan reinkarnasinya tidak hanya mengubah kita menjadi mayat hidup, tetapi juga mempertahankan atribut kemampuan kita ketika kita masih hidup. Apakah menurutmu, sebagai pembangun generasi pertama dari 6 kuil suci, beberapa dari kita akan memiliki atribut kegelapan? Long Hao Shen sekali lagi belajar tentang kekuatan pengendali mayat suci, Yilai Kesi. Tidak heran jika gulungan reinkarnasi disebut mantra super terlarang. Kalau begitu, harap berhati-hati. Long Hao Shen mundur beberapa langkah, dan matanya berbinar. Ada cahaya keemasan lembut di matanya yang jernih, dan kemudian aura suci penuh keagungan menyebar darinya. Cahaya dan bayangan besar mekar di belakang Long Hao Shen, tetapi di koridor sempit ini, cahaya dan bayangan tahta ilahi keabadian dan penciptaan tidak dapat sepenuhnya direntangkan. Kabut cahaya keemasan di dalam gunung suci ksatria mulai melonjak dengan hebat, dan perubahan drastis mereka segera mengejutkan semua tetua di gunung suci ini.
Yang lebih mengejutkan mereka adalah kabut cahaya yang melonjak hebat naik perlahan ke langit dan mulai melayang searah jarum jam, dan setelah beberapa saat, pusaran air emas besar terbentuk. Area dalam jangkauan Gunung Suci Ksatria cukup luas, dan pusaran air emas di udara hampir sama dengan area yang luas ini. Itu memang sangat besar. Bahkan jika seseorang melihatnya dari kuil ksatria di benteng pengusir naga, seseorang masih bisa melihat pemandangan ajaib ini. Pilar cahaya naik dari inti Gunung Suci Ksatria, dan kemudian, dalam suasana keagungan ilahi, tahta segel dewa keabadian dan penciptaan muncul dari udara tipis, mekar dengan kecemerlangan senjata ilahinya melawan pusaran air emas. Singgasana besar muncul di kehampaan, dan singgasana putih berkilauan itu sendiri melepaskan cahaya 9 warna yang luar biasa. Di belakang singgasana, relief halus memberi orang rasa keindahan yang tak terlukiskan. Di puncak, ada matahari, bulan dan bintang-bintang, dan bagian tengahnya adalah makhluk burung dan binatang, dan yang melekat pada tahta adalah pemandangan alam. Sepasang sandaran tangan tahta adalah patung naga suci dan malaikat bersayap 12. Lingkaran cahaya 9 warna yang dilepaskan oleh tahta begitu mempesona. Di bawah pengaruh auranya, kabut cahaya keemasan menjadi murni dan transparan. Mata Long Hao Shen bersinar dengan emas, dan tangannya ditarik ke arah kehampaan. Di depan zombie pahlawan abadi, adegan yang membuat api jiwanya berdetak kencang, adalah adegan 13 cahaya putih berturut-turut mendarat di Long Hao Shen, yang merupakan 13 bintang abadi. Permata transparan besar di dadanya, mahkota 9 harta karun yang luar biasa di atas kepalanya, topeng putih berkilauan dengan mata permata emas, di bahu kirinya, malaikat bersayap 12 di bahu kanannya, dan baju besi tertinggi putih menutupi seluruh tubuhnya. Ketika mereka semua menutupi tubuh Long Hao Shen, pada saat itu, temperamen Long Hao Shen telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di seluruh gua, aura dingin tersapu, dan hanya sentuhan kehangatan yang menyelimutinya. Pada saat itulah gelombang energi yang kuat terbangun di dalam gua. Sepasang mata yang berkedip-kedip dengan api warna berbeda perlahan terbuka. Tahta ilahi keabadian membangunkan para pahlawan abadi yang telah memberikan hidup mereka untuk umat manusia. Zombie yang sebelumnya berbicara dengan Long Hao Shen benar-benar terdiam saat ini, tubuhnya gemetar di luar kendali. Ketika dia melihat Long Hao Shen, api jiwanya telah sepenuhnya digantikan oleh kegembiraan. Ya, ini benar-benar tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Akhirnya, hari ini telah tiba. Saya sudah menunggu begitu lama. Hari ketika seseorang memenangkan pengakuan tahta ilahi keabadian dan penciptaan akhirnya tiba. Bayangan mulai muncul di belakangnya, dan api jiwa berangsur-angsur berubah dari linglung menjadi berapi-api. Mereka jelas mendengar kata-kata pahlawan abadi pertama, tetapi juga melihat dengan mata kepala sendiri armor abadi Long Hao Shen. Sebanyak 63 jiwa api, semuanya tenggelam dalam panas dan kegembiraan. Hijau, berwarna-warni, bening dan putih. 3 kelompok cahaya berputar di sekitar Long Hao Shen perlahan. Long Hao Shen membawa pedang keabadian di belakangnya dan menyematkannya di antara sayapnya yang besar. Karena armor abadi, lorong menjadi sangat sempit, dan sosoknya menjadi jauh lebih tinggi. Secara khusus, sepasang sayapnya menyentuh dinding batu di kedua sisi secara langsung. Masuklah, nak. Ayo masuk. Zombie, pahlawan abadi yang telah berkomunikasi dengan Long Hao Shen sebelumnya, melambai dengan penuh semangat kepadanya. Long Hao Shen melintas ke dalam gua. Aura dingin di dalam gua telah sepenuhnya ditutupi oleh aura tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Ketika dia memasuki gua itu benar-benar menyala. Rasanya seperti matahari datang ke dunia yang gelap ini. Long Hao Shen melihat situasi di dalam gua dengan jelas. Dia merasakan hatinya sakit. Di gua tempat 63 pahlawan abadi tertidur, hanya ada 63 peti mati batu.
Selain itu, tidak ada yang lain. Aura berlubang dan tersembunyi di dalam gua dipancarkan dari tanah, dan meskipun telah ditekan oleh aura segel dewa keabadian dan penciptaan Long Hao Shen masih bisa merasakannya. Para pahlawan yang telah membayar segalanya untuk umat manusia benar-benar tidur di tempat seperti ini, dan Long Hao Shen merasa sangat marah. Dia tidak berbicara, bibir di balik topeng tertutup rapat, melihat zombie, sayap di belakangnya perlahan menyebar. Tuan-tuan, nama saya Long Hao Shen. Atas nama aliansi kuil, aku datang untuk mengaku kepada kalian semua. Saat dia berbicara, mengenakan armor abadi dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan, dia melangkah lebih jauh dengan berlutut dan sujud kepada 63 makhluk zombie di depannya. Armor abadi putih berkilauan tampak begitu suci, dan mahkota abadi di kepalanya bahkan lebih megah. Dan pada saat ini, dia sedang sujud kepada 63 leluhur. Penyembahan ini tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umat manusia. Pemujaan Long Hao Shen mengejutkan semua pahlawan abadi. Mereka saling memandang, dan panas dalam api jiwa mereka berangsur-angsur mereda dan digantikan oleh ketidakpahaman dan sedikit emosi. Penguasa tahta ilahi keabadian dan penciptaan bahkan membungkuk kepada mereka, dia. Nak, apa yang kamu lakukan? Bangunlah, kata zombie pahlawan abadi pertama dengan tergesa-gesa. Dia ingin maju untuk membantunya berdiri, tetapi dia merasakan keagungan ilahi pada armor abadi, jadi dia hanya bisa membuat gerakan kosong. Long Hao Shen perlahan mengangkat kepalanya, tetapi dia masih berlutut di sana, topeng di wajahnya memantul, dan air mata mengalir matanya. Leluhur dan pendahulu, Anda pantas mendapatkan penghormatan saya. Kalian semua harus mendapatkan kehormatan oleh semua manusia yang hidup dari dunia ini. 6.000 tahun yang lalu, kalian mengusir iblis dengan mengorbankan nyawa kalian sendiri. Untuk melindungi aliansi, kalian tidak ragu untuk menjadi zombie dan tidur diam-diam di ruang bawah tanah yang dingin ini selama 6.000 tahun. Meskipun saya tidak tahu siapa yang membuat keputusan seperti itu sejak awal. Tetapi sebagai pemimpin aliansi yang baru, saya tidak akan pernah membiarkan situasi ini berlanjut. Kalian pantas mendapatkan lebih dari ini. Saat dia berbicara, dia membungkuk lagi dan bersujud 3 kali di tanah. Baru saat itulah 63 pahlawan abadi mengerti apa yang dimaksud Long Hao Shen. Untuk sesaat, mereka semua menjadi tenang. Sesaat, mereka semua menjadi tenang. Sesaat,